Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 13 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari KPK jemput paksa SBY terkait perkara korupsi. Banyak tersangka kader Partai Demokrat, di mana sejak Presiden Joko Widodo memegang jabatan selama dua periode atau 10 tahun menjabat Presiden Republik Indonesia. Selama dia menjabat Presiden Republik Indonesia, banyak melakukan pembangunan di segala bidang. Tetapi dalam pembangunannya tersebut sifatnya 25% hanya yang dibangun, sedangkan 75% dikorupsi, yang disebutnya proyek mangkrak, karena setelah uangnya habis tidak bisa dilanjutkan penyelesaian perkaranya tersebut, sehingga perkaranya mangkrak terus. Sehingga banyak tersangka pada Partai Demokrat dalam perkara pada saat pemimpinan Presiden Joko Widodo tersebut. Antara yang tersangkut perkara korupsi Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, dan juga masih banyak lagi yang tersangkut perkara korupsi tersebut. Sehingga orang itu sudah dipanggil, sudah ditahan, tetapi SBY sudah dipanggil lebih 3 kali tidak mau hadir, sehingga SBY sudah dipanggil lebih 3 kali tidak mau memenuhi panggilan KPK, sehingga KPK melakukan upaya menjemput paksa SBY untuk diperiksa di KPK. Sehingga dilakukan upaya paksa itu untuk memeriksa SBY di kantor KPK. Kemudian harapan saya supaya SBY itu dilakukan penangkapan, penahanan. Maksud dilakukan penahanan berdasarkan alasan subjektif, karena perbuatan korupsi ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati, dan seharusnya harus ditahan. Kemudian alasan objektifnya yaitu dikhawatirkan nanti dia melarikan diri. Kemungkinan besar dia bisa melarikan diri, uangnya memenuhi syarat untuk itu, dan juga alasan menghilangkan barang bukti, di mana barang bukti yang ada bisa dihilangkannya nanti, dan juga dikhawatirkan nanti baru menghilangkan barang bukti dan merusak barang bukti itu sendiri, dan juga dikhawatirkan juga nanti dia mempengaruhi saksi agar saksi nanti memberikan keterangan di pengadilan yang meringankan terdakwa itu sendiri, sehingga segera diperiksa SBY tersebut sebagai tersangka dan diselesaikan perkaranya itu demi rasa keadilan, di mana berdasarkan agar sesuai dengan asas equality before the law. Siapa yang melakukan perbuatan kejahatan, ya semua harus dihukum, termasuk seperti Angelina Sondak sudah dihukum, dan juga Anas Urbaningrum sudah dihukum. Makanya SBY itu harus dihukum karena sudah tersangkut perkara korupsi tersebut. Jadi besar harapan masyarakat agar diselesaikan perkara korupsi tersebut, karena banyak perkaranya yang mangkrak, di mana pernah perkaranya 34 perkaranya mangkrak, diambil diserahkan kepada KPK oleh Presiden Joko Widodo, tetapi Presiden Joko Widodo tidak berbuat, tetapi KPK tidak berbuat. Ini sudah diserahkan Presiden Joko Widodo ke KPK 34 kasus mangkrak, tetapi tidak berbuat. Jadi dia didiamkan saja demikian. Padahal Presiden SBY ini menjabat selama 10 tahun, 2 periode. Selama menjabat dia Presiden Joko Widodo selama 2 periode, banyak pembangunan yang dilaksanakan. Hanya saja pembangunan yang dilaksanakan itu sifatnya proyek mangkrak, di mana dia hanya dikerjakan sebanyak 25%, sedangkan 75% dananya dikorupsi, sehingga setelah habis dananya
proyek yang tidak dilanjutkan pembangunannya. Maka kita lihat seperti proyek Hambalang, banyak sampai sekarang tidak selesai pembangunannya karena uangnya sebelumnya sudah banyak dikorupsi sehingga mangkrak, sampai banyak kader yang tersangkut perkara korupsi dalam proyek Hambalang tersebut, antara lain Angelina Sondak dan yang lain juga masih Jaro Wacik lah, dan siapa lagi, masih banyak yang tersangkut di dalam perkara tersebut, tersangkut perbuatan korupsi, sehingga di mana mereka sudah dihukum dan sudah menjalani hukuman itu, sedangkan SBY sudah dipanggil lebih 3 kali tidak memenuhi panggilan KPK, sehingga KPK melakukan upaya paksa SBY dibawa ke KPK untuk diperiksa sesuai dengan perbuatannya. Jadi harapan saya, kalau dia sudah dipaksa dengan upaya paksa, dilanjutkan dengan penahanan dengan alasan subjektif. Ancaman perbuatan korupsi itu adalah hukuman mati dan pantasnya harus ditahan, dan juga alasan objektif, yaitu dikhawatirkan nanti dia melarikan diri, dikhawatirkan dia merusak barang bukti, dikhawatirkan dia menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan juga nanti dia mempengaruhi saksi tersebut, sehingga perkara tersebut harus segera diselesaikan dan diselesaikan sampai ke muka pengadilan. Sekian dan terima kasih.